Oke, terlihat ya. Suara saya ada, Pak. Sip, kedengeran? Kedengeran? Oke, Pak. Oke, sudah siap anak-anakku sekalian? Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, mantap. Sudah, Pak. Cari posisi nyaman ya. Kamera kita on kan. Biar terlihat wajah cantik anakku sekalian dan wajah tampan. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Ananda, Bapak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih Ananda yang telah menjawab. Semoga yang menjawab salam saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk ke kelas online lagi ya. Kelas online lagi. Ini tadi Bapak sudah memberikan link daftar hadir, Ananda sudah mengisinya dan alhamdulillah sudah hadir semua ya anak-anakku sekalian. Nah, baik anak-anakku sekalian, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama kita sebentar. Oke, sebentar. Gagal nih. Sebentar. Oke. Nampak ya anak ya. Jadi kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita akan membahas masalah sistem rem elektronik yaitu ABS. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong Ferry untuk memimpin doa. Silakan Ananda Ferry. Mari kita semua berdoa. Selesai. Tidak terdengar Ferry ya? Tidak, Pak. Halo Ferry? Ya, Pak. Oke, kendala jaringan ini. Mungkin Agung aja deh, Agung. Silakan Agung. Agung, pimpin doa Agung. Agung, halo? Ya, Pak. Halo Agung? Halo anak-anakku, terdengar nggak suaranya nih? Kawan-kawan, Halo? Terdengar, Pak. Oke. Agung, silakan Agung, atau enggak Ferry? Silakan, pimpin doa. Oke, karena Ferry, Bapak pimpin doa aja deh. Ya, baik anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai anak-anak sekalian? Baik, anak-anak sekalian, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Bentar. Oke. Ya, kita kegiatan pendahuluan. Baik, anak-anak sekalian nih,
Yuk kita baca baik-baik aturan yang akan kita lakukan pada online hari ini, kegiatan dari hari ini. Yang pertama, carilah Ananda posisi yang nyaman. Yang nyaman, yang enak duduknya. Yang kedua, cari sinyal yang kuat. Jadi kalau Ananda menggunakan handphone, cari posisi sinyal yang kuat sehingga jaringan bisa stabil. Yang ketiga, jauhkan perangkat elektronik saat daring. Jadi kalau Ananda daring saat ini, jangan berdekatan dengan televisi, ya. Itu akan menimbulkan noise yang sangat terasa sekali. Yang keempat, Ananda sekalian gunakan nama asli, ya. Gunakan nama asli pada saat meet ini, jangan nama panggilan. Yang kelima, tolong ini kamera harus selalu on, ya. Selalu on. Yang keenam, mic on itu dalam kondisi jika Bapak tanya maupun dalam Ananda nanti berdiskusi dengan kelompoknya, ya, seperti itu. Tolong Ananda sekalian ini dipahami dengan baik, ya, dilaksanakan dengan baik, kameranya diaktifkan, ya, untuk kedepannya. Baik, Ananda sekalian. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini terkait ABS, Anti-Lock Braking. Ada yang menyebut Anti-Lock Braking System. Nah, Anda sekalian, materi ini termasuk di mata pelajaran namanya PPCMS, ya, Perawatan dan Proses Manajemen Sistem. Kalau kemarin kita kan mata pelajarannya adalah PPMS, ya, Engine Management System. Nah, sekarang Chassis Management System, seperti itu. Oke. Berikutnya, Anda sekalian, yuk kita mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, ini kenapa Bapak pilih ini? Karena Bapak yakin Anda asing nih, belum pernah dengar lagu ini. Nah, ini lagu menceritakan tentang keindahan alam Indonesia sebagai negara kepulauan. Yuk kita dengarkan Anda sekalian. Dan ini Anda tidak perlu menyanyi, ya, cukup dengarkan saja. Cukup dengarkan saja. Ya, Bapak mulai.
Baik, anak-anakku sekalian. Bapak yakin Anda ada yang belum pernah mendengar lagu ini ya? Ada yang pernah dengar nggak? Tampaknya kita zaman now jarang dengar lagu ini. Nah, kenapa Bapak memilih lagu ini? Lagu ini tuh ada kenangan buat Bapak. Jadi dulu pada saat Bapak sekolah dasar, Bapak ulangan dengan menggunakan suling. Nah, ini lagunya lagu ini. Jadi kenangan. Yang kedua, ini menceritakan tentang keindahan Indonesia ya, sebagai negara kepulauan, di situ banyak pohon kelapa, keindahan lautnya yang sangat luar biasa. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, di negara kepulauan yang begitu indah, keindahan alamnya. Seperti itu, Ananda. Baik, berikutnya, oke. Yel-yel penyemangat untuk hari ini. Jika Bapak mengatakan SMK, kalian menjawab bisa. Tangannya ya. Kalau Bapak bilang ototronik, jawabannya prestasi. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Bisa Bapak mulai ya. SMK. Bisa. Bisa. Ototronik. Prestasi. Ulangi sekali lagi. SMK. Bisa. Ototronik. Prestasi. Oke, tepuk tangan. Untuk kita semua. Good. Mantap. Baik, anak-anak sekalian. Kompetensi dasar yang nanti akan kalian pelajari ya, anak-anak sekalian. Dan sebelumnya, anak-anak, untuk mempelajari sistem rem ABS ini, Ananda kan sudah pelajari terkait sistem rem ya, anak-anak sekalian. Seperti itu. Nah, Bapak mau tanya nih, di sistem rem itu komponennya apa saja? Ada yang bisa jawab? Ananda Ferry? Master silinder dan kapas rem, Pak. Wah, mantap. Jadi komponen sistem rem ada master cylinder dan kapas rem. Ada lagi? Kaliper rem dan piringan cakram, Pak. Ini siapa nih, Nak? Aku bikin apa? Bagus, sip. Jadi ada komponen lagi namanya kaliper rem dan piringan cakram atau disc brake ya. Disc brake. Berikutnya ada lagi komponennya sistem rem. Halo, siapa nih, Nak? Siti ya? Oh, Siti Wulandari. Apa, Nak? Jawabannya, Nak? Piston brake. Bagus, mantap. Bagus, anak-anakku sekalian. Jadi, Anda sudah paham ya terkait sistem rem dan kita ini ABS ini syaratnya kalian harus memahami, menguasai sistem rem. Baik, anak-anakku sekalian. Ini ABS mempelajari KD-nya adalah menerapkan cara kerja sistem rem ABS. Dan IP dalam pembelajarannya mampu menjabarkan komponen dan fungsi ABS. Yang kedua, mampu mengemukakan cara kerja ABS. Membandingkan ya. Salah nih, membandingkan. Nanti ada fitur lain yang namanya DBD, HSA, TCS, DAC, dan lain sebagainya. Seperti yang Anda ya. Dan untuk KD keterampilannya melakukan pemeriksaan, ya, memelihara dan memeriksa sistem rem ABS. Nah, untuk IPK-nya mampu melakukan pemeriksaan ABS dan berikutnya mampu melakukan perawatan. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini konsepnya sama dengan yang minggu lalu Anda praktikan ya terkait pada mobil atau di kendaraan seperti itu ya. Nah, Anda sekalian, ini Bapak ganti dulu sebentar nih biar mampu membandingkan sistem EBD, TCS, RCS, DAC, SA, DAC, SC. Oke.
Oke. Nah, ini anak-anakku sekalian, materi ini sudah Bapak share ya kemarin. Jadi pertemuan hari ini mempertajam pengetahuan anak-anakku sekalian. Nah, ini terkait sistem rem yang namanya EBD, TCS, HXA, DAC, dan VSI. Nanti kita akan bahas ya. Tentunya ini anak-anakku sekalian sudah bisa melihat videonya ya. Nanti kita akan bahas apa sih perbedaannya ya antara ABS, EBD, TCS, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, kenapa sih manfaat dari materi ini? Tentunya nanti anak-anakku sekalian bisa yang namanya memeriksa sistem rem ABS dengan baik ya, dengan baik. Kemarin anak-anakku sekalian sudah mempelajari terkait pemeriksaan di sensor. Nah, ini tentunya erat kaitannya ya, bagaimana cara mendiagnosisnya dan melakukan pemeriksaannya. Oke, berikutnya yuk kita nonton video terkait sistem rem ABS. Nah, ini Bapak mute ya, Bapak matikan suaranya, nanti anak-anakku sekalian bisa melihat apa sih sistem rem ABS itu. Oke, kita lihat. Melakukan pengereman, kondisi pertama. Pasti kondisi pertama. Ini kondisi kedua. Rem full. Lihat roda. Dan rodanya ya Ananda. Nah, berikutnya ini. Oh iya, Jok, cukup cuma Jok. Cukup, pas. Cukup. Membawa lah tadi. Di permukaan yang licin. Ya, Jok. Bisa gedean. Perhatikannya Tanpa menggunakan ABS, lihat apa yang terjadi. berapa biji setengah? Dua sama deh. Dengan ABS. Oke, anak-anakku sekalian, anak-anakku bisa melihat ya perbedaan dengan menggunakan ABS dan tidak menggunakan ABS. Oke, anak-anakku sekalian, apa sih yang anak-anak lihat dari video yang Bapak tampilkan ini? Ada yang bisa jawab? Neni? Silakan. Ada roda terkunci dan ada juga yang tidak, seperti rem tidak. Oke, bagus. Jadi yang pertama kondisinya itu kan pada saat rem full ya itu sulit dikendalikan ya. Jadi seolah roda itu terkunci. Nah, berikutnya yang kedua dengan menggunakan ABS, Anda lihat tadi seperti apa namanya rem tidak artinya tidak terkunci di bagian rodanya sehingga mudah untuk dikendalikan. Bagus sekali Neni pengamatannya di video ini. Dan ini anak-anakku sekalian, untuk rem ABS ini fungsinya itu banyak. Yang utama adalah agar roda tidak terkunci sehingga dapat dikendalikan seperti itu. Baik. Berikutnya, Oke, sebentar. Bapak masuk ke sini dulu. Anak-anak sekalian, tadi anak-anak sekalian sudah melihat video di terkait sistem ABS. Nah, menurut anak-anakku sekalian, apa sih rem ABS itu? Ada yang bisa jawab? Rem elektronik, Pak. Bagus, rem elektronik.
Ini siapa nih jawab? Nak? Agung ya? Bagus. Bagus. Yang kedua, betul sekali ya. Jadi sistem ABS itu termasuk rem elektronik. Kalau yang pembelajaran sebelumnya itu kan masih mekanik ya, masih mekanik, belum elektronik. Dan kalau elektronik ini dikendalikan yang namanya ECU ya. Sistemnya seperti itu. Apa sih kalau yang Anda lihat tadi perbedaannya menggunakan ABS dan tidak menggunakan ABS? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak menggunakan rem ABS, saat rem mendadak, roda bisa mengunci rodanya hingga sulit dikendalikan. Betul. Jadi ini yang jawab Ananda siapa? Desi ya? Suaranya nih. Ya, Pak. Baik. Desi, jadi yang pertama kalau menggunakan ABS itu mudah dikendalikan ya. Mudah dikendalikan dan roda itu tidak terkunci sehingga dapat dikendalikan. Nah, kalau dengan non ABS itu dengan rodanya terkunci ya, rodanya terkunci lalu jalannya licin, itu sulit dikendalikan setirnya, sulit dikendalikan, lalu posisi mobil itu pasti akan bahasa kalian ngepot seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan ABS itu mudah dikendalikan, dengan roda tidak terkunci seperti rem tidak. Nah, itu dikendalikan oleh ECU nanti yang mengontrolnya. Nah, kalau yang tidak menggunakan ABS dalam posisi jalanan licin itu sulit dikendalikan. Seperti itu ya Anda sekalian. Jadi kalau Bapak bisa simpulkan untuk fungsi ABS ini, yang pertama pengereman stabil pada permukaan yang licin. Ya, jadi pengereman stabil posisinya kalau jalannya licin. Seperti itu. Dan kedua, dengan menggunakan ABS ini pengendalian setir Masya Allah. Pengendalian setir jadi lebih mudah ya, Jadi seperti tidak membanting. Berikutnya yang tadi di videonya itu ada, mungkin Anda lupa ya. Jadi kalau menggunakan ABS itu jarak pengereman itu semakin kecil. Kalau pakai non ABS jarak pengeremannya jauh ya. Seperti itu ya Anda sekalian, bisa dipahami? Oke, mantap. Yuk kameranya. Baik, lanjut lagi. Nah, ini tanda apakah ini? Oke. Nah, kalau Anda mempelajari kemarin itu ada tanda lampu mil ya pada sensor. Ini sedikit berbeda lah dengan yang sekarang. Oke, Bapak lanjut. Oke, kita diskusi yuk, sini yuk. Ada yang tahu nggak tanda seperti ini itu tanda apa? Saya, Pak. Siapa nih? Neni, Pak. Neni, bagus Neni. Apa Neni? Lampu indikator ABS menyala, Pak. Oke, indikator. Ya, indikator ABS. Oke. Berikutnya, maksudnya apa nih kalau lampu ini menyala nih? Ada yang bisa jawab? Apakah tidak dapat mengerem? Tidak bisa, Pak. Ini siapa yang jawab, Nak? Rani ya. Jadi menurut Rani, jika tanda ini muncul di dashboard Anda di kendaraan, maka tidak bisa mengerem ya. Tidak bisa rem. Baik, itu menurut Rani. Berikutnya sebenarnya kurang tepat nih, Kalau tidak bisa mengerem itu kurang tepat. Ya, ini ternyata bisa. Kalau tanda ini muncul, itu masih bisa ngerem.
Nah, remnya tentunya tidak menggunakan ABS, tentunya dengan menggunakan rem yang lain ya, yang lain. Intinya tidak menggunakan fitur ini kalau ini bermasalah, seperti itu. Berikutnya, ada yang tahu nggak kira-kira lampu ini dengan lampu yang kemarin yang cek engine itu sama atau beda? Sama. Siapa jawab? Dita ya. Dita mengatakan lampu sama ya dengan cek engine. Saya singkat aja, cek engine. Oke, kurang tepat nak, kurang tepat. Karena kenapa Bapak katakan kurang tepat? Karena di ABS ini dia masuk ke sistem yang namanya CMS, Chassis Management System. Artinya sistem yang mengatur di bagian sasis. Ya, kalau yang kemarin cek engine itu nak, itu dia masuk ke namanya EMS, Engine Management System, sistem yang mengatur di engine-nya. Ya, jadi ABS ini masuk ke CMS. Nah, kalau yang EMS ini kemarin sensor itu nak, sensornya kemarin ada apa nak? IAT ya, IAT, terus WTS atau ECT, TPS dan lain sebagainya. Oke, jadi jawabannya adalah berbeda ya. Lampu ini dengan lampu cek engine yang kemarin Ananda pelajari itu berbeda. Seperti itu. Seperti itu ya Ananda? Bisa dipahami Ananda sekalian? Bagus. Mantap. Oke, kita balik ke sini. Nah, sekarang yuk kita bahas sedikit tentang materi ABS ya. Ini balik lagi pertemuan ini untuk mempertajam pengetahuan kalian ya, karena materinya sudah Bapak share minggu lalu sehingga Anda sekalian bisa mendapatkan jawaban yang detail ya di pertemuan ini. Seperti itu. Oke. Bapak kasih materi dulu sedikit aja. Oke. Nah, Anda sekalian, ini apa sebenarnya? Diagram ya, diagram di sistem ABS, di mana di sini terdapat yang namanya input, ada yang namanya proses, dan ada yang namanya output. Ya, jadi input ini ada bahasanya namanya ya, ada yang menyebutkan wheel speed sensor, ada yang menyebutkan sensor roda. Ya, ada yang menyebutkan vehicle speed sensor. Ya, itu nggak masalah, sama saja. Oke, nah input. Nah ini ada input, proses, dan output. Nanti input ini masuk ke yang namanya ECU-nya ya. Namanya ECU-nya, jadi ini sebagai inputan ya, masuk ke ECU, diproses, nanti menghasilkan outputnya seperti apa. Nah, ini ada yang namanya konektor ya, konektor yang namanya DLC. Ini Anandaku sekalian sudah tahu nih kemarin nih yang terkait pemeriksaan sensor ya, yang hubungkan soket scan tool dengan DLC ini. Anandaku sudah paham, sudah mengetahuinya lah. Baik, Anandaku sekalian nih di wiring dari di tampilan ya, di tampilan kendaraan. Di sini ada yang namanya rotor, ada yang namanya wheel speed sensor, sensor roda ya. Ini ada 4 di tiap roda. Ini sebagai input ya, sebagai input. Inputnya juga ada namanya stop lamp switch. Stop lamp switch ini saklar untuk mengindikasikan bahwa pengereman itu bisa dilakukan ya. Nah, prosesnya adalah ini di sini ini Anda sekalian ada namanya ABS ECU dan hydraulic unit. Seperti itu. Nah, nanti hydraulic unit ini memompa fluida ke masing-masing roda. Ini sebagai prosesnya. Nah, sebagai sebagai outputnya tentunya tanda yang tadi Anda sekalian yang ABS menandakan bahwa ABS itu berfungsi atau tidak. Seperti itu. Oke, Anda sekalian, di sini ada informasi yang sangat penting nih. Ada
tipe-tipe ya, tipe-tipe ABS. Di sini ada ABS, ada 4 channel ABS, artinya dia ada 4 ya, ada 4 sensor roda ya, ada 4 sensor roda. Lalu si HCU-nya ini akan tiap roda punya salurannya ya. Kalau yang ini 3 channel tidak, jadinya sensornya ada di sini atau di sini dan di sini. Ya, jadi ini dengan ini sensor rodanya satu. Jadi nanti pengaturannya adalah untuk yang depan itu ada 2 pipa ya, ada 2 saluran, maaf 2 saluran yang ke tiap roda. Kalau yang di belakang hanya ada 1, nah nanti dibagi menjadi 2 seperti itu. Nah kalau yang tipe 3, Anda sekarang bisa lihat ini pengeremannya hanya di belakang saja. Ya, pengereman dengan menggunakan depan. Seperti itu. Oke, Anda sekalian, kita bahas sedikit ya tentang bagian input ya, tentang well speed sensor. Anda lihat ini well speed sensor ini menempel pada tiap roda. Ya, menempel pada tiap roda. Di sini ada yang namanya rotor ya. Ini Anda sekalian, ini namanya rotornya nih. Nah, ini yang namanya sensor well speed sensor, atau kalau disingkat WSO, ada yang menyebut vehicle speed sensor, seperti itu. Nah, menurut Anda sekalian, kira-kira sensor ini mirip dengan apa nih? Sensor apa nih dengan yang sebelum-sebelumnya Anda sekalian? Ada yang bisa tahu? Ananda Isa, kira-kira ini sensor ini mirip dengan sensor apa nak? Yang di sebelumnya, sebelum pembelajaran ini terkait sensor. TKP, Pak. Apa? Sensor ya? TKP. Oh, betul. Sip. Betul ya. Jadi well speed sensor ini prinsipnya sama dengan sensor CKP, hanya saja yang berbeda adalah posisinya saja yang berbeda dan pengukurannya berbeda. Nah, baik, Bapak akan bahas ini sedikit, mungkin mempertajam pengetahuan Anda pun sekalian terkait well speed sensor. Nah, sini ada gambar ya, Anda sekalian, ada gambar. Ini Bapak tersingkat aja, Bapak pertajam. Jadi intinya begini Anda sekalian. Di sini ada yang namanya misalkan indikasi lunak. Ya. Lalu ada yang namanya lilitan. Lalu nanti diberikan tegangan. Oke. Nanti akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan yang namanya magnet. Ya, magnet. Nah, sini akan menghasilkan medan-medan magnet. Nah, ini dengan rotor ini Anda sekalian, sebagai contoh, ini ya. Gambar aja. Oke. Nah, menghasilkan magnet. Nah, pertanyaannya adalah yang posisi mana yang akan terbaca oleh si sensor ini? Tentunya posisi ini kan yang berdekatan. Kenapa? Karena magnet itu kalau bertemu dengan logam maka akan menghasilkan tarik-menarik. Ya, jadi posisi di sini akan terdeteksi ya oleh si sensor well speed sensor ini. Seperti itu ya. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, rotor ini terbuat dari apa? Tentunya harus terbuat dari logam. Kenapa logam? Nah, karena ini kan menghasilkan medan magnet nih. Kan medan magnet. Medan magnet jika bertemu logam akan menghasilkan tarik-menarik. Seperti itu. Itu konsep CKP yang Anda sekalian seperti kemarin yang terkait sensor yang kita bahas. Seperti itu. Baik, berikutnya masih di bagian input. Nah, ada namanya stop lamp switch. Nah, ini ada switchnya nih ya. Ada switchnya mendeteksi bahwa pedal rem telah tertekan dan memberikan sinyal keju. Ini sebagai input. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya proses ya. Ada namanya ABS ECU. Ya, di sini ada namanya kontrol unitnya, hidrolik kontrol unit. Sini ada ECU-nya, makanya ini digabungkan ya menjadi sebuah modul. Modul menjadi yang namanya ABS ECU. Oke, nah, Bapak tanya nih, kira-kira ABS ECU ini
dengan ECU yang kemarin kita bahas terkait EMS itu kira-kira sama atau tidak? Agustina? Sama, Pak. Sama. Menurut Agustina sama ya? Menurut Agustina sama. Sebenarnya kurang tepat, Nak. Ini kenapa kurang tepat? Karena balik lagi yang namanya ABS itu kan masuk ke CMS. Sedangkan yang sensor kemarin yang ECU itu masuk ke EMS. Nah, untuk sistem ABS ini itu sudah berbentuk modul Ananda sekalian. Ya, sudah berbentuk modul sehingga ABS ECU ini sudah dalam bentuk satu modul dan terdapat namanya HCU. Ya, jadi ini sudah satu modul. Jadi jawabannya adalah berbeda ya Anda sekalian. Jawabannya adalah berbeda dengan yang ECU yang kemarin kita bahas terkait sensor. Seperti itu ya Anda sekalian. Oke, nah ini yang tidak kalah penting nih. Ada namanya hydraulic control unit. Fungsinya untuk apa? Mengontrol tekanan hidrolik rem pada setiap roda, ya, pada setiap roda melalui kaliper ini, ya, disc brake. Seperti itu ya Anda. Jadi pertanyaannya adalah gini, Pak, bagaimana kalau caranya mengetahui mobil itu memiliki ABS atau tidak secara visual? Ya, pertama gampang. Pertama, Anda lihat di dashboard mobil ada nggak tanda ABS itu, tanda logo ABS ya. Aduh. Nah, logo ABS terlihat nggak? Nah, yang kedua caranya dengan membuka kap mobil, ya, Anda lihat komponennya seperti ini nih. Komponen yang ini nih, itu HCU atau yang ini, ya HCU. Jadi itu ciri-ciri mobil yang memiliki ABS, ya, di kendaraan. Jadi Anda sekarang bisa mengetahui nih mana mobil yang menggunakan ABS atau tidak secara visual, ya. Baik, Anda sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Siti? Halo Siti? Ya. Halo? Pak, di keterangan yang saya baca di HCU-nya ada tulisan ML, MR, itu maksudnya apa? Oke. Wah, good question ini, bagus. Jadi di Anda sekalian di HCU ini ada keterangan namanya FL ya. FR. Nah, apa sih maksudnya? Ini itu kode. Ya, kode. FL itu singkatannya adalah front left. Front left. Jadi si HCU ini akan memompakan fluida, ya, FL ini ke depan sebelah kiri roda, ya. Kalau FR front right, HCU ini akan memberikan fluida, menekan fluida itu ke depan front right, ya. Kalau ada yang istilah LR left rear, ya, rear itu belakang. Rear itu belakang. Lalu RR itu right rear, kanan, ya. Siti ya. Jadi jawaban Siti adalah kalau FL itu front left, sebelah kiri depan. FR depan kanan, sebelahnya. Kalau LR sebelah kiri bagian belakang. Kalau kanan. Seperti itu ya, Anda sekalian. Jadi paham ya? Baik. Ini untuk yang HCU ini termasuk di. Nah, ini Anda sekalian. Untuk di bagian outputnya ada namanya ABS warning light. Seperti itu. Nah, ini tanda jika ABS itu bermasalah, ya. Jadi yang Bapak perhatikan begini Anda sekalian. Jadi pada saat mobil di on ABS itu ini pertama nyala dulu Anda sekalian, nyala dulu menandakan dia aktif, lalu mati,
Pertanyaannya adalah kalau saat di-on kan dia nyala terus, nah itu berarti bermasalah. Itu yang harus Anandaku sekalian periksa. Seperti itu ya Anandaku sekalian. Oke, kameranya tolong ya. Kameranya. Oke, berikutnya Anandaku sekalian, ini yang tadi Bapak katakan ada yang namanya fitur tambahan ya, bahan tidak hanya ABS, ada yang namanya EBD, DAC, HSA, dan PSC. Ini Anda sekarang sudah Bapak kirimkan ya, sudah Bapak kirimkan di link kalian. Tentunya Anda sekalian sudah membaca, sudah mendownload, sudah tahulah perbedaan antara sistem ini, ya seperti itu. Coba sebentar. Bapak tangan dulu. Oke, ini Bapak tangan dulu sebentar. Oke, Bapak matikan dulu. Oke, jadi di sini ada yang di sini Toyota ya, ini sandal Toyota, ini Daihatsu. Ya, oke lah. Sama mirip-mirip ya, mirip-mirip. Oke, kita bahas yuk terkait fitur-fitur ini. Oke. Ayo kita bahas. Baik, Anda sekalian sudah mempelajari ya, sudah mendownload, sudah melihat video yang Bapak kirimkan. Menurut Ananda, kalau dia sistem EBD itu apa yang jadi titik poinnya? Seperti itu ya. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Siapa ini? Irsa, baik. Apa Irsa? Meningkatkan pengereman pada roda belakang jika membawa barang motor. Oke, jadi poinnya adalah meningkatkan pengereman ya, pengereman di roda belakang. Oke, yang kedua ada namanya sistem TCS ya, Bapak lupa. TCS itu kira-kira apa yang jadi titik poinnya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Siapa nih? Desi. Baik, Desi. Ya, Desi, silakan. Anti pada kondisi eksplorasi di jalan Indonesia. Oke, jadi intinya adalah anti-slip saat akselerasi ya. Akselerasi. Baik, kita lanjutkan dulu. Untuk yang sistem berikutnya HSA atau Hill Start Assist ya. Baik, sebentar. EBD ini kepanjangannya adalah Electronic Brake Force Distribution ya. Kalau TCS ini kepanjangannya adalah Traction Control System, traksi ya. Yang ketiga, HSA ini kepanjangan dari Hill Start Assist, ada kata-kata hill ya, kalau lembah. Oke, HSA ini siapa yang mau jawab? Kira-kira intinya apa dari video ini? Siapa nih? Agung, Pak. Baik, Agung, bagus. Apa, Agung? Mencegah kendaraan mundur saat berada di posisi tanjakan, Pak. Baik, jadi Mencegah itu maka kendaraan akan mengerem selama 3 detik. baik, bagus. Sip. Jadi mencegah posisi kendaraan mundur yang pada saat berhenti di tanjakan. Ya. Sini ada poinnya adalah 3 detik. Oke, nanti kita bahas berikutnya. Oke, lanjut dulu. Ada namanya DAC atau Downhill Assist Control. Ada yang bisa jawab DAC apa? Intinya? Saya Pak. Siapa nih? Neni Pak. Ini apa nih? Kendaraan saat turunan akan melakukan pengereman sesuai dengan kondisi ban. Oke, sip. Bagus. Jadi
intinya DAC ini kan down ya, down itu pada posisi, sebentar. Sebentar. Pada posisi turunan ya, turunan. Lalu nanti dia akan melakukan pengereman, ya, pengereman sesuai kondisi jalan ya, kondisi jalan. Baik, berikutnya yang terakhir ada namanya VSC, yang namanya Vehicle Stability Control, ya. Apa sih intinya dari VSC ini? Ada yang bisa jawab, anak-anak sekalian? Saya Pak. Namanya Rani, bagus. Apa tadi? Kendaraan berjalan cepat dengan kondisi licin sehingga tidak tergelincir. Oke, jadi kalau yang Bapak tangkap intinya adalah pada saat mobil berbelok ya, berbelok dengan cepat atau bermanuver lah, manuver kondisinya licin, maka akan tidak tergelincir, tidak tergelincir ya. Bagus. Jadi ini yang kita bandingkan ya. Ada namanya tadi kan ABS sudah kita mengetahui, itu pada saat melaju kalian full brake maka akan terjadi pengereman. Nah, pengeremannya adalah rem tidak, artinya itu yang secara kasat mata ya, kasat mata yang secara visual yang Anda lihat di videonya. Nah, untuk EBD ini intinya adalah untuk meningkatkan pengereman pada roda belakang. Ada clue-nya adalah kalau ada membawa barang berat ya, membawa barang berat. Jadi EBD ini fungsinya untuk meningkatkan pengereman di roda belakang seperti itu. Nah, TCS ini anti slip pada saat akselerasi. Akselerasi itu apa sih? Kondisi diam lalu dia bergerak ya, bergerak. Nah, ini anti slip ini jika dalam kondisi keadaan licin, jalanan licin. Nah, sebagai contoh seperti ini, nah, pada saat Anda di posisi jalan bersalju atau licin, pada saat Anda gas, itu kan terjadi ngepot ya. Jadi seperti tergelincir lah, seperti tergelincir. Nah, TCS ini solusi untuk permasalahan itu, ya, solusinya. Nah, berikutnya HSA ini Hill Start Assist. Hill itu tanjakan ya, atau bukit. Jadi ini sangat membantu sekali pada saat posisi berhenti di tanjakan. Ya, untuk apa? Untuk mencegah mobil itu mundur pada saat pergantian gigi. Nah, ini ada clue-nya, ada 3 detik. Jadi pada saat Anda posisi berhenti di tanjakan, lalu Anda mau berjalan mobilnya, itu akan mengalami pengereman dulu selama 3 detik. Nah, ini yang paling paling bermanfaat kalau dia mobilnya manual ya. Manual. Nah, ini HSA ini bisa manual, bisa matic ya, bisa matic. Tapi yang paling berdampak manfaatnya adalah pada transmisi manual seperti itu. Oke, DAC. Menurut Neni tadi posisi turunan, kondisi jalan. Betul, nah. Jadi DAC ini kalau Anda lihat di videonya kan pada posisi turunan jalan licin maka kan akan tergelincir ya. Akan tergelincir. Jadi DAC ini untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi pada saat turunan jika ada yang posisi ban yang tergelincir maka dia akan melakukan pengereman. Ya, pengereman sehingga dia tidak meluncur ke bawah tuh. Jadi melakukan pengereman. Kalau Anda sebagai contoh kalau naik motor nih Anda pada saat turunan Anda rem itu kan akan tergelincir ya, akan tergelincir seperti itu. Nah, DAC ini solusi untuk permasalahan seperti itu. Nah, Vehicle Stability Control itu berbelok pada kondisi licin dan dia tidak tergelincir. Jadi jika posisi jalan licin Anda bermanuver, jadi perubahan setir ya secara cepat itu tidak akan tergelincir. Seperti itu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, pertanyaannya adalah ini anak-anak sekalian. Misalkan anak-anak sekalian punya mobil yang memiliki ABS. Apakah mobil itu memiliki
fitur kelima ini? Jawabannya adalah tidak. Belum tentu ya. Jadi jika Anda sekalian mempunyai mobil yang memiliki sistem ABS, belum tentu fitur ini ada di mobil Ananda. Ya, tapi kalau mobil Ananda sekalian sudah mempunyai sistem ASA atau salah satu dari fitur ini atau semuanya, pasti sudah memiliki yang namanya sistem ABS. Ya, itu perlunya. Nah, jadi gini Ananda, pada saat Ananda nanti PKL ya di bengkel, misalkan di bengkel Toyota, di bengkel Mercedes, BMW, Daihatsu dan lain sebagainya, Bapak saranin Ananda lihat di brosurnya, di brosur mobil-mobil. Ananda baca, Ananda lihat istilah-istilah yang ada di brosur itu, lalu Anda cari di Google apa sih maksudnya. Nah, untuk mobil sekarang kebanyakan sudah memiliki sistem ABS. Ada mobil yang sudah memiliki ABS dan HSA sebagai tambahan fiturnya. Tadi kan ada namanya Terios ya, Terios sudah memiliki HSA. Seperti itu ya Anda. Bisa dipahami Anda? Kita Pak. Halo kamera. Ada Pak. Oke, bisa. Kameranya jangan lupa ya. Baik. Sebentar. Oke. Sistem AB. Fiturnya sudah oke. Baik, ini kita diskusi kelompok. Nah, ini yang menarik nih. Aduh, lama sebentar. Sebentar ya. Halo. Oke lah, nggak perlu saya inilah. Oh, mati. Oh, tidak. Maaf. Ini jaringan unstable. Baik, ini kelompoknya. Ya, kelompoknya kita akan diskusi terkait sistem ABS ini dan permasalahan-permasalahannya. Di kelompoknya ini Anda sekalian, kelompok 1 ada Ferry Absina Siti, kelompok 2 ada Desi Agung Neni, kelompok 3 Siva Irsa Dita dan Tani ya, dan Tani. Baik. Nah, ini yuk kita diskusi. Apa saja sih bahan diskusinya? Nah, untuk kelompok 1 itu prosedur cara melakukan pemeriksaan kerusakan sensor ABS ya pada mobil. Itu seperti apa? Ya, yang kedua, apa saja kelompok kedua ya, apa saja yang dilakukan untuk melakukan perawatan pada sistem ABS. Jadi perawatan apa saja yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan sistem rem ABS tersebut. Yang ketiga, mengapa ini kasus. Mengapa saat sudah perbaikan sensor ABS masih saja lampu mil yang memasang indikator lem ABS masih menyala? Itu analisanya seperti apa? Untuk kelompok 3. Baik, Anda sekalian sesuai dengan kelompok, Anda sekalian Bapak beri waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan kawan kelompoknya. Silakan Anda sekalian, Bapak beri waktu 2 menit. Ya, silakan Anda sekalian diskusi.
Silakan Anda berdiskusi dengan kawan kelompoknya. Oke. RP apa? Belum. Mau mikirin ini aja banyak banget tugas, puyeng setiap hari. Tapi ini yang diingat mah intinya aja Pak. Jadi semangat gitu. Oh iya. Nah, nanti kalau lo itu ntar pakai perangkat gue aja. Siap. Gampang. Ini aja teman-teman pada 30 detik lagi. Soal-soalnya ininya sedang kerjain bareng-bareng. Bocoran-bocorannya banyak. Tapi kalau masnya tidak masa pandemi ini mah mending ya misalnya nggak terlalu tugasnya nggak terlalu kamu kali. Bisa. Kalau saya mendingan tatap muka langsung. 7, Kita lama 6, 3 bulan 5, tiap hari mantan 4, ini terus. 3, 2, 1. Iya. Oke. Tugas setiap hari itu udah tugas. Oke, Anda sudah selesai diskusinya. Ini lagi Kita praktek. diskusi. Ini guru 5 Bentar, Bapak coret-coret di jurusan ototron. PT dulu biar jelas. Oke, untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, kameranya dinyalakan dulu, Nak. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana Dia prosedur ujian terakhir cara melakukan pemeriksaan atau diagnosis pada sensor ABS, ya. Ada yang perwakilan kelompoknya, silakan. Saya Pak, Siapa nih? Agustina. Agustina, bagus. Iya, Agustina, silakan. Dengan kantul lampu ABS menyala, lakukan dengan kantul, hubungkan kantul dengan DLT, dan lihat kode kerusakan. Oke, sebentar. Jadi pertama dengan menggunakan scan tool ya, lalu dicek kode kerusakannya. Terus berikutnya, Terus kedua dengan apa? dengan kedipan lampu mil. Jumper pin 4 dan 12, baca kedipan lampu mil. Oke, sebentar. Kedipan lampu mil. Lampu mil atau lampu yang mil ABS ya. Oke, berikutnya. Lalu kami menggunakan aplikasi Play Store, kode kerusakan Toyota pada sensor ABS dan lihat di manual book yang Bapak share kemarin, itu kodenya adalah C1272 dan kode kedipan 72. Oke, jadi menurut Agustina yang dari manual book ya, manual book yang Bapak share kemarin itu kodenya C1272 dan 72. Oke, ini kodenya ya. Oke, nanti kita akan bahas. Berikutnya apa lagi, Ananda yang diperiksa? Lalu lepas roda, Pas roda. Terus periksa kabel sensor, kabel kan, betul. Terus periksa soket atau sambungan. soket ya, atau sambungan. Terus ada lagi? Lalu periksa sensornya. Baik, sensornya bagus. Terima kasih kelompok 1. Diskusinya luar biasa nih. Jadi betul Ananda sekalian, proses prosedurnya ya, melakukan pemeriksaan tentunya ini yang sudah Ananda pelajari kemarin. Prosedurnya Ananda sudah pelajari kemarin. Yang pertama dengan menggunakan scan tool. Kalau tidak memiliki scan tool, bisa dengan kedipan lampu mil ya. Dengan cara apa? Pakai jumper. Di jumper pin 4 dengan pin 12. Seperti itu. Nah, bagus nih Ananda tadi sudah melihat kode kerusakannya ya. Kode kerusakannya kalau bukan menggunakan scan tool adalah C1272. Ya. Lalu dengan kedipan mil 72. Nah, ini yang perlu Bapak tekankan. Kemarin kan misalkan untuk sensor IAT itu kode kerusakannya kan P0110. Sedangkan untuk sistem yang ini, yang ABS ini, C1272. Nah, terdapat perbedaan P dengan C. Nah, ini bisa Anda catat nih, bisa Anda pahamin. P ini kan sensor IAT ya, kemarin ya.
P ini maksudnya power. Maksudnya untuk di bagian engine-nya ya, engine-nya. MS ya. Kodenya depannya P. Nah, kalau kodenya C itu artinya sasis. Ya, sensor-sensor yang mengalami masalah di sasis. Ya, jadinya P ini untuk power terkait sensor-sensor yang ada di engine, EMS. Ya, C ini sensor-sensor yang bermasalah di bagian sasisnya. Seperti itu ya. Gus. Jadi menggunakan scan tool, pada perusahaan ternyata Anda dapat ini. Kedipannya dengan menggunakan jumper. Lalu setelah itu kan lepas roda nih. Lepas roda, dicari sensornya, lalu diperiksa kabelnya juga apakah putus di tikus atau tidak. Berikutnya sambungannya kendor atau tidak, itu perlu Anda Gus sekalian perhatikan. Berikutnya periksa sensor. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka jika ini sensornya tidak bermasalah, ya tidak perlu diganti. Ya, ternyata kalau seandainya bermasalah, ininya oke, ininya bermasalah, tentunya sensornya yang harus diganti. Seperti itu. Oke, anak-anak sekalian. Ada yang mau ditanyakan enggak? Saya Pak mau nanya. Siapa nih? Kita. Baik, Dita. Silakan Dita. Apakah prosedur sama dengan saat melakukan diagnosa pas praktik sensor kemarin? Ya, betul anak-anak sekalian. Jadi prosedurnya sama. Yang membedakan hanyalah nanti pada saat di scan tool, menggunakan scan tool yaitu menu-menunya disesuaikan. Nah, kalau yang kemarin kan menunya kan engine-nya, bagian engine. Nah, sekarang untuk yang ABS, bukan tentukan saja, lihat di menu scan tool apakah ada yang menunya ABS seperti itu ya. Jadi jawabannya ada prosedurnya sama, tapi dilihat menu-menunya di scan tool tentunya berbeda. Seperti itu ya Ananda. Kelompok 1 bagus, diskusinya luar biasa, jawabannya bagus, Dita juga bagus, pertanyaannya seperti itu. Oke, berikutnya kelompok 2 tadi pertanyaannya adalah apa saja yang dilakukan untuk melakukan perawatan pada sistem rem ABS. Hal-hal apa sih yang perlu dicek, yang harus dirawat pada sistem ABS? Ada yang bisa menjawab perwakilan kelompoknya? Silakan. Saya Pak. Siapa nih? Neni Pak. Neni suaranya nih agak menjauh dulu nih dari barang elektronika. Iya Pak. Ya, Neni. Pak. Lanjut. Hasil kelompok kami. Satu, Ya. apa saja yang dilakukan untuk melakukan perawatan pada sistem rem ABS? Ya. Itu pertama, pastikan kondisi sensor dalam keadaan bersih dan tidak kotor. Baik, terus Kotor dapat mempengaruhi sensor dalam mendeteksi. oke. Bagus. Yang kedua apa? Yang kedua itu perhatikan minyak rem Pak. Betul. Karena Kenapa tuh? kondisi minyak rem sudah terlalu cair atau berkurang akan mengurangi kualitas pengereman dan kinerja sistem ABS. Oke. Berikutnya, Yang ada ketiga, lagi? Ya. menghindari menginjak rem terus-menerus Oke. karena dalam kondisi diam dapat meningkatkan beban yang tidak perlu ke sensor ABS sehingga memperpendek umur sensor. Oke, jadi tidak boleh diinjak terus-menerus ya pada kondisi diam ya. Oke. Yang terakhir, periksa Ya. kondisi kanvas rem Kampas rem. karena kanvas rem tipis dapat mempengaruhi. Oke, bagus. Sip. Jadi perawatan-perawatan yang dilakukan untuk sistem ABS ini ya tentunya pertama sensor menurut kelompok 2 ya. Menurut kelompok 2 sensor tidak boleh kotor. Kenapa sensor tidak boleh kotor? Alasannya seperti ini anak-anak sekalian. Tadi kan ada sensor yang begini nah ya. Sensor
well speed sensor ya. Sini kan ada magnet nih. Ada magnet, lalu sini akan ada rotor nih, anak-anak sekalian. Oke, ini anak-anak sekalian. Nah, ini sensor WSS, well speed sensor ini kan mendeteksi kalau ada logam ya yang berdekatan dengan sensornya. Karena ini terjadi magnet. Misalkan di sini bagian ini kotor, tentunya kan tidak terjadi kemagnetan ya. Tidak terjadi kemagnetan, tidak terjadi gaya tarik menarik. Nah, tentunya kalau sensor ini kotor akan mempengaruhi pembacaan sensor ini. Jadi ini pastikan sensornya bersih ya, atau tidak ada benda yang terhalang. Ya, tidak boleh ada benda yang terhalang di sini. Ya, tidak boleh ada plastik atau seperti apa. Berikutnya nyekrem. Nah, tentunya tadi kan ABS ini kan sebenarnya fitur ya, fitur. Nah, itu terkait dengan rem. Ya kan? Nah, jadi anak-anak sekalian, kalau di bagian remnya itu bermasalah komponen-komponennya, maka akan mengurangi kualitas dari sistem pengereman ABS. Ya, jadi tidak maksimal tuh. Ya, tidak maksimal. Jadi kalau minyak remnya bermasalah atau kurang ya, kurang bahkan bocor, itu tidak akan terjadi pengereman ABS, bahkan tidak bisa terjadi pengerem secara manual. Ya, seperti itu. Berikutnya, rem terus-menerus tidak boleh dalam kondisi diam. Betul, karena kalau kondisi diam Anda rem terus ya, diinjak rem, tidak, lalu itu akan membebani sensornya. Akan membebani sensornya sehingga membuat kualitas sensor itu semakin menurun. Seperti itu. Nah, berikutnya kampas rem. Nah, kampas rem ini tentunya kan termasuk komponen dari sistem rem ya. Nah, kalau kampas rem ini bermasalah atau sudah habis, tentunya pengereman tidak maksimal. Pengereman tidak maksimal sehingga fitur dari ABS ini pengeremannya juga tidak akan maksimal. Seperti itu ya, Anda bisa dipahami? Bisa dipahami ya Anda sekalian? Bisa, Pak. Sip. Jadi alasannya ada 4 ya. Karena perbaikan atau perawatan apa yang dilakukan pada sistem ABS. Berikutnya kelompok 3. Saya Bapak bacakan lagi. Ya, kenapa nak? Bagaimana jika kondisi kampas rem tipis dan minyak tidak ada? Oke. Bagaimana kalau kampas rem tipis dan kondisi minyak rem tidak ada ya? Betul. Jadi kalau kampas rem tipis, tadi Bapak katakan akan mengurangi kualitas pada saat pengereman, ya, manual ya. Secara manual aja bermasalah, apalagi dengan menggunakan ABS. Gitu. Jadi kalau kampas remnya tipis, kalian menginjak rem itu tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Seperti itu. Nah, apalagi di sini aja tidak maksimal, apalagi nanti jika sudah menggunakan sistem ABS, pasti tidak akan maksimal pengeremannya. Seperti itu ya, Siva ya tadi yang menanya ya. Iya, Pak. Bagus. Bagus Siva. Berikutnya nih, yang ketiga nih, kelompok terakhir nih. Yuk kita bahas. Pertanyaannya adalah tadi, mengapa saat sudah perbaikan sensor, ya masih saja lampu mil ABS masih menyala. Kira-kira diagnosa atau diagnosis kelompok 3 apa nih? Siapa yang menjawab perwakilan? Kalau kampas rem tipis dan minyak berkurang tidak merusak sensor, namun hanya mengganggu kinerja pengerem. Halo? Kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami, Ya. satu, mengapa saat sudah perbaikan sensor masih saja lampu mil ABS masih menyala? Karena bisa jadi kotor atau terhalang antara sensor dengan rotor. Yang kedua, pandai drive lalu full brake dengan kecepatan di atas minimal. Terakhir, kondisi lampu mil jika masih menyala, berarti sensor mengalami kerusakan. Oke.
Jadi sebentar Bapak ambil poinnya ya. Jadi yang pertama sensor terhalang ya, atau kotor, terhalang dan kotor lah, bukan dan. Sensor terhalang antara sensor dengan rotor. Terus melakukan test drive ya, full brake, apakah masih bermasalah nggak milnya? Yang ketiga, kalau masih bermasalah milnya, maka sensornya rusak. Oke, Bapak bahas seperti ini. Baik, tadi ini nyerempet-nyerempet ya, nyerempet-nyerempet atau berkaitan dengan diskusi sebelumnya. Kalau sensor terhalang sesuatu atau kotor dengan rotor ya, dengan rotor ini, ya, kalau ada terhalang sesuatu atau kotor, tentunya si sensor ini tidak bisa membaca pergerakan si rotor. Ya, pergerakan si rotor itu yang hal yang paling utama dan dasar. Kalau sensor ABS itu menunjukkan lampu milnya menyala. Yang kedua, jika sudah selesai ya, sudah lepas roda, tadi kan kalau Bapak bilang sudah lepas roda, periksa macam-macam kabelnya, sensornya, kita lakukan test drive. Atau kita uji coba mobil itu berjalan dengan kecepatan tertentu ya. Standar minimal itu ada yang mengatakan di atas 40 km per jam, itu kita full brake, maka ABS-nya aktif. Nah, kita coba, kita jalan mobilnya lalu kecepatan tertentu di atas 40, kita rem full. Nah, kita lihat kondisi lampunya masih menyala atau tidak. Nah, kalau masih menyala, berarti sensornya yang bermasalah. Ya, seperti itu. Kalau tidak menyala, berarti sudah sensornya masih oke. Nah, Pak, kenapa dilakukan test drive? Betul, karena kan ini kan rangkaian elektronik. Terkadang itu tidak bisa langsung. Jadi kita tes dulu, ya, tes dulu, kita test drive full brake di atas 40 km per jam, lalu kita lihat. Ya, kalau masih menyala, milnya berarti sensornya rusak. Kalau milnya tidak menyala, berarti sensornya masih oke. Seperti itu ya, Pak Tiga. Pak mau konfirmasi Pak. Oke. Jadi kalau konsepnya mirip-mirip dengan kelompok 1, hanya perbedaannya pada test drive jika semua tahapan pemeriksaan sudah dilakukan. Betul sekali ya. Jadi konsepnya mirip-mirip dengan yang kelompok 1 tadi, hanya saja perbedaannya di sini. Tadi kelompok 1 kan hanya pemeriksaan ya, dengan scan tool, dengan ketipan mil. Nah, kalau ini kita uji cobanya dengan test drive atau full brake. Seperti itu ya, Ananda. Mantap. Nih kelompok 3 luar biasa nih. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 luar biasa diskusinya. Baik, Ananda sekalian. Sebentar, yuk. Oke, kita sudah diskusi. Baik. Bagus nih diskusinya. Kita quiz, yuk. Kita quiz. Bapak punya sebuah permainan. Quiz. Spin game. Oh ya, tadi Riko tidak bisa datang ya. Tidak bisa mengikuti meet ini, katanya lagi sakit. Baik. Sini ada 2 pertanyaan Anda sekalian. Anda sudah bersiap-siap, nanti ini Bapak diputar, lalu lihat nomornya, jatuh ke siapa yang siap menjawab. Seperti itu, sudah siap Anda? Ini tegang-tegang nih ya. Bapak aja, relax. Baik, Bapak mulai ya. Bapak stop. 9. Atas nama Agustina. Ya, Pak. Agustina? Ya, Pak. Siap. Halo, suaranya Agustina? Iya, Pak. Baik, pertanyaan nomor berapa nih Agustina nih? Nomor 2, Pak.
Agustina, pertanyaan mau nomor berapa nih? Nah, 2, Pak. 1, 2. 2, bagus. Ya, oke, 2. Ini pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaannya adalah belum kelihatan ya. Udah kelihatan, Pak. Sebentar, pertanyaannya adalah apakah yang terjadi pada sistem pengereman jika mobil yang memiliki sistem ABS tiba-tiba lampu mil ABS-nya dashboard menyala? Kira-kira apa yang terjadi nih? Tidak masalah, Pak. Baik, kenapa tidak masalah? Karena sistem ABS adalah fitur keselamatan. Sehingga jika terjadi masalah pada sistem ABS, maka beralih ke sistem rem. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ini sebenarnya kuis ini untuk kalian mengingat materi yang tadi Bapak jelaskan yang kita bahas ya. Kita lihat jawabannya. Sip, jadi tidak masalah ya. Jadi jika sistem ABS ini bermasalah, masih ada backup ya, yaitu sistem pengereman. Seperti itu. Oke, terima kasih Agustina, luar biasa. Berikutnya pertanyaan berikutnya, Bapak putar. Stop. 10, Siva. Iya, Pak. Oke, siap ya, Siva. Iya, Pak, insya Allah. Ya, pertanyaan nomor 1 ya, tadi pertanyaan nomor 2 sudah. Baik, coba bandingkan dari yang video yang Anda download ya, dan pembahasan tadi, bandingkan sistem HSA atau Hill Start Assist dengan sistem Down Assist Control atau Downhill Assist Control. Apa jawabannya? Hill Start Assist yang pertama, mobil menanjak berhenti. Oke. Yang kedua, tidak terdapat tombol. Oke. Ketiga, pengereman 3 detik. Ya. Keempat, menghindarkan risiko mobil mundur. Oke, itu untuk yang HSA ya. Bagaimana dengan yang DAC? Silakan. Sedangkan yang DAC, yang pertama jalan menurun, Ya. 2 terdapat tombol, Ya. tidak perlu melakukan rem secara terus-menerus, dan yang terakhir menghindarkan risiko mobil meluncur. Oke, kita lihat jawabannya nih. Betul nggak nih jawabannya Siva nih? Wah, coba kita bahas ya. Pertama, Hill Start Assist tentunya posisi mobilnya menanjak ya, berhenti itu fungsinya ya. Kedua, dia tidak ada tombol untuk mengaktifkannya. Yang ketiga adalah pada saat berhenti di tanjakan itu lalu akan melakukan akselerasi, akan terjadi pengereman selama 3 detik. Berikutnya yang keempat, menghindari risiko mundur pada saat berhenti ya, pada saat tanjakan. Nah, bedanya untuk yang DAC, HSA ini posisi menanjak, DAC ini posisi menurun ya. Dan bedanya ini, kalau DAC ini ada tombol ya, ada tombol untuk mengaktifkan. Nah, ini mungkin di Indonesia untuk mobil-mobil Jepang belum ada ya, baru yang ini HSA ini sudah ada, tapi untuk yang di Eropa sudah terdapat nih tombol untuk mengaktifkan DAC. Dan yang ketiga, betul pada saat posisi turun itu kita tidak perlu rem secara full brake ya, jadi akan sistem akan mengerem secara sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi. Berikutnya, menghindarkan resiko mobil meluncur dengan cepat saat jalanan turun. Mungkin karena licin, itu DAC ini sangat bermanfaat untuk kondisi seperti itu. Oke, terima kasih. Ini kuis ya, kuis tadi mempertajam pembahasan kita sebelumnya ya. Baik, berikutnya Bapak tanyakan dulu. Oke, kita menutup. Ini udah akhir-akhir nih. Oke, ada soal evaluasi ya. Ada belum? Ada soal evaluasi. Nah, ini Bapak sudah kirimkan ke GCR ya, Google Classroom. Anda pun bisa mengaksesnya atau Anda pun bisa
mengecek di sini nih HTTPS, bit evaluasi ABS, atau bisa scan barcode ya. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Silakan, Bapak mulai. Silakan dikerjakan. Oke. Gimana? Soalnya gampang apa susah? Susah. Wah, ada yang bilang susah, ada yang bilang lumayan. Bagus. Ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Oke, oh ya nanti Ananda, bentar. Nanti yang hasil diskusi yang tadi kelompok 1, 2, 3 Bapak sudah taruh di Google Classroom ya. Google Classroom, Ananda pun bisa menuliskan di sini hasil diskusi ya, baik dari Ananda maupun dari penjelasan dari Bapak tadi. Ananda combine, lalu Ananda komen ya, komen hasil diskusinya di Google Classroom seperti itu. Baik, berikutnya terkait ada lembar kerja peserta didik, nanti Ananda pun bisa mengaksesnya di Google Classroom ya, seperti ini contoh saja. Nah ya ini ya, jadi bisa Ananda pun sekalian baca-baca ya, atau dikerjakan dan dikerjakan, maaf, seperti itu ya Ananda pun sekalian. Baik, berikutnya kita sudah di penghujung pembelajaran. Bab kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, ini kesimpulannya. Nah, yang pertama, ABS adalah fitur keselamatan. Ya, jadi ini diciptakan untuk menambah keselamatan dari si pengemudi. Ya, tentunya yang pertama adalah sistem rem. Ya, sistem rem yang perlu diperhatikan. Berikutnya, fungsinya adalah mencegah terjadinya roda terkunci saat pengereman sehingga dapat dikendalikan. Ya, setirnya dapat dikendalikan, dan juga pada saat kondisi jalan selip atau licin itu tidak terjadi kecelakaan yang berarti, ya, atau kecelakaan yang lebih fatal. Yang ketiga, fitur yang tadi yang namanya EBD, TCS, HSA, DAC, dan PSC adalah fitur tambahan dari rem elektronik, meningkatkan kualitas pengereman pada kondisi tertentu. Tadi kan Ananda sudah tahu nih bedanya. Oh, EBD fungsinya apa, TCS apa, HSA apa, DAC apa, PSC apa. Jadi Ananda sekarang bisa membedakan. Ya. Berikutnya, untuk yang kode kerusakan ABS tadi yang kelompok 1 mengatakan kalau di scan tool kodenya C1272. Ya, itu kode kerusakan jika terjadi kerusakan pada ABS dengan menggunakan scan tool. Nah, kalau untuk ketipan mil kodenya adalah 72. Seperti itu ya Anda? Ya Pak. Oke. Oke, berikutnya materi berikutnya adalah anti-slip regulation. Apa sih anti-slip regulation? Ini anti-slip regulation itu ya tadi yang ada EBD, TCS, HSA, dan DAC. Tentunya pembahasan yang sekarang kan hanya pengetahuan saja, ya, hanya perbandingannya saja. Nah, untuk berikutnya kita akan lebih detail ya terkait sensor-sensor apa aja yang ada di fitur-fitur misalkan EBD, PSC, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya Pak sudah selesai nih. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini
Bapak minta Agung deh, Agung lagi. Tadi unstable ya. Internetnya Agung, silakan untuk memimpin doa. Baik, Pak. Silakan Agung. Untuk semuanya, mari kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih Agung. Iya, Pak. Oke, anak-anak sekalian, sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Tetap anak-anakku sekalian jaga protokol kesehatan. Salam sehat buat anak-anakku sekalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Baik, dari Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku silakan live. Bisa live. Izin live, Pak. Oke. Oke, Nanda. Terima kasih. Sudah Pak Dede tampaknya, Pak? Sudah live semua? Masih 10 tuh Pak. Oh, 10 kan kita Pak ya? Harusnya 9. Oh, SMK 56 tuh saya Pak. oh ya. Handphone satu lagi. Oke, siap. Handphone Baik. satu lagi. Terima kasih Pak Ahmad ya. Presentasi atau PPL yang luar biasa ya. Terutama penggunaan teknologinya nih. Mantap. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke Prof. Wahid untuk menyampaikan tanggapan atau mungkin ada evaluasi, ada masukan. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dede. Pak Dede. Lanjut Pak Dede. Ahmad dan bagus lah. Dan juga di awal hari ini jadi ada dengan kawannya lembaga dan minta yang tadi yang kembali karena itu tadi ada pengantar sebelum mengajar dengan dari ini ada pesanan saya bahwa tadi yang saya ingat itu dari barang ini dari dengan barang elektronika ya. Ya, itu ada perubahan. Tahun dan negara dengan depan ada yang sama-sama buka gitu ya, buka yang sama. Ya itu harus disebut. Jadi ini bagi yang lainnya teman-teman yang lain ya, terjadi hari ya. Kan itu diperhatikan. Jadi ada sebelum kita kuliah dari ini ada beberapa yang harus kita sampaikan dulu. Karena bagaimana dari ini kan baru populer 2 atau 3 tahun ini ya, apalagi pada pandemi ini banyak kita menggunakan hari ini. Jadi perlu kadang-kadang siswa kita juga paham benar. Apalagi daerah-daerah seperti tempat pendidikan ini itu harus jelas pendidikan. Perlu tulis. Jarang menggunakan dari mereka dan itu juga dengan kail mereka daripada dari apa dan juga dengan jaring kan. Tapi harus berubah untuk kemajuan bangsa kita terus di pasaran ini kita juga barang daripada belajar kebetulan panen sawit ditinggalin ke pelajaran itu. Gurunya pun apa juga itu ada kabupaten Pasaman sini Pak Dede. Jadi kelapa sawitnya banyak. Bagus dia apa istilahnya apa istilahnya? Bahasa yang istilah menyup apa deh. Ngambil sawit.
Bonus. Ya. Bonus. Supaya dapat 2.000, 3.000 kan, dapat SPP ya. Nah itu ada dari kabupaten tertentu seperti itu ya. Jadi yang Pak Zulkifli kan jelas, ya kan, harus punya kiat kita. Nah jadi pembelajaran daring harus ada pengantarnya, bagaimana menggunakannya dan tata tertibnya lah ya. Rahmat udah bagus ya. Ini udah 90 ke atas nih, saya harus 90 atas ini. Berapa Pak Rudi? 90. Kasih Prof. Ini 96 dengan 97 nih, Bro. Oh, 97 ya. Nanti Dari kami dari itu kualitasnya. Yang lainnya maksimal ini. ya. Yang lainnya bisa ya seperti itu. Bisa, sangat bisa ya. Oke. Itu aja dari saya Pak Dede, Pak Rudi. Ya, Pak Bro. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan, Pak Bro. Silahkan Pak Rudi. Begini teman-teman, apa yang dibilang Pak Prof semua benar. Jadi kalau kita lihat memang karena ini daring, kita memang harus mengkondisikan murid, terutama sekali yang Pak Rudi sering ingin ngomong kamera nggak dibuka gitu. Nah, padahal itu Pak Abdullah tadi itu udah berapa kali itu ngomong tuh. Masih juga ada yang bandel. Dibukanya sebentar, tutupnya lagi, buka sebentar, tutup lagi kan. Nah, jadi maksud Pak Prof tuh mungkin itu teman-teman. Kita kondisi kemana murid-murid itu. Anandaku, Bapak sekarang kan lagi PPL. Tolong dibantu Bapak menyiapkan ini dengan baik. Apa itu Pak? Ketika Bapak nanti daring kita, tolong kameranya dibuka semuanya. Ketika Bapak menerangkan, di-mute semuanya. Speaker matikan, kecuali Bapak nanya, kecuali Bapak merintahkan ada komentar-komentar. Si Anu menjawab, si Anu Bapak bertanya, si Anu yang menjawab, baru dibuka. Tentu harus kita ada, maksud Pak Prof gitu. Harus kita memang harus kondisikan seperti itu. Karena kita teman-teman kan berbeda juga dengan tatap muka. Tatap muka dia langsung aja perintah, kamu ribut aja, kamu jangan ini, kan jelas. Ya kan? Tak apa-apa. Secara keseluruhan, Pak Abdullah luar biasa. Terutama Pak Rudi jujur aja nih. Ilmu dia coret-coret itu memang ada Pak Rudi itu. Bagi-bagi dong Pak Abdullah. Enak tuh. Ini dicoretnya ABS gini, melaju rem tidak katanya meningkatkan pengenalan roda belakang, dicoret-coret itu. ECS anti slip akselerasi ini siswanya. Wah luar biasa nih Pak Abdullah ini. Jujur teman-teman, inilah yang the best di kita di grup kita ini. Itu yang Pak Abdullah ini patut kita contoh. Kami aja ini ada, jujur. Padahal teman saya banyak juga IT itu di sini di elektronika, saya tidak ada sampai ke sana. Kita ini luar biasa kemajuan Pak Abdullah. Saran Pak Rudi, karena Pak Rudi mendoakan kita bintang 7 keseluruhannya dapat ilmu Pak Abdullah. Amin. Dapat bintang 7, 90 ke atas kan? Kan gitu. Ya Rambe juga tadi 90 ke atas juga. Cuman kan tidak mungkin menyamai pula kayak Pak Abdullah 9697. 90 lah, tapi kan tidak 80. Kan ini yang penting. Cuman kacau juga muridnya tadi karena lupa dia lagi kondisikan kayak kemarin ketika luring kan muridnya patuh semua kan. Nah, jadi betul kata Pak Prof, itu aja kita lagi. Nah, kemudian ini teman-teman untuk lebih tajam lagi. Kalau seandainya Pak Abdullah sedikit lagi ditingkatkan Pak Abdullah, saya nggak segan-segan ngasih nilai 98. Kalau perlu nanti ada dosen juga guru kemarin itu kalau dia total generalnya full semuanya sangat baik, ya tentu nilainya 100. Ya jelas. Nggak segan-segan kami ngasihnya sampai 98, interval 97, 98, 99 gitu. Nah ini yang belum. Masih ada juga belum catur kamera kendaraan dan tahunnya.
di situ terus kena. Itu yang baru diingatin. Tolonglah. Dari sekarang yang mau tampil besok itu rubah cepat gitu. Iya kan? Soalnya tadi kan, wah ini rem ABS mobil apa yang dibahas Mama Abdullah? Hah? Mobil Eropa, mobil Amerika, mobil Jepang, mobil Cina, Wuling, apa ini? Mobil Korea, Hyundai, apa ini? Kan ada mereknya. Sama juga ada sepeda motor Parame tadi. Muncul udah ada Yamaha itunya. Ya tapi kan bagusnya disebutkan di itunya gitu kan. Di tulisannya itu jelas gitu kan. Nah gitu teman-teman. Mungkin kalau menurut Pak Rudi nggak ada lagi yang lain, itu aja. Semuanya hari ini lumayan, alhamdulillah. Pak Ramli bagus, Pak Wadullah bagus. Tapi harapannya naik lagi grade-nya. Kalau bisa 97, 98, 99 teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pak Rudi ya. Pamat ya, luar biasa ya komentar atau tanggapan dari Prof. Wahid dan Pak Rudi. Di Jakarta ini mohon izin Pak Rudi, Prof. sudah mendekati waktu Jumat itu untuk khotibnya sudah kelihatan Pak, udah siap-siap, udah pakai peci, udah bawa sejadah. Jadi waktu Jakarta ini emang sebentar lagi sudah mau masuk waktu Jumatan, gitu Pak Rudi. Kebetulan hari ini muazin kabarnya. Pak Dede, dia muazin tadi udah di WA Pak Rudi, muazin Pak Rudi cepat katanya. Siap, Pak Rudi kan. Kalau yang azan kan nggak boleh, waktu masuk dia ngazan kan. Sebelum katib mimbar kan, kan dua kawal itu kan, kawal katib juga dia tolong teriakin ayo sholat. Iya. Muazin. Iya. Terus Pak Rudi sedikit barangkali ya untuk hari Senin. Ternyata kita ujiannya itu waktunya beda-beda Pak Rudi. Mungkin untuk hari Senin tanggal 13 itu masih bisa ada yang tampil. Itu aja Pak Rudi. Prof. Yang hari Senin tetap 2 orang Prof. Ya. Tiap hari kita 2 orang Prof. Waktunya Pak Hendra yang jam pagi, Pak Hendra jam berapa Pak Hendra? Jam 9. Jam 9. Jam 9 Prof, waktunya Prof. Siap Prof. Nanti saya kabarkan lagi Prof. Mohon izin Prof kalau saya sering nelpon Prof. Oh enggak apa-apa, memang gitu. Kita bermain di sela-selanya. Iya. Izin Pak Prof, kami mengganggu Pak Prof, izin. Rudi apalagi kan? Oh enggak apa-apa Rudi. Oke, Rudi. Ya. Baik teman-teman semuanya, karena hari ini hari Jumat, tadi kita sudah menyaksikan dua penampil hari ini. Untuk teman-teman kalau misalkan ada ada yang perlu ditanyakan atau ada yang ingin memberikan penguatan ke teman-teman tadi yang PPL, mungkin kita melalui WA saja ya, karena di sini sepertinya waktu sudah untuk Jakarta itu sudah mendekati waktu Jumat. Jadi untuk hari ini saya akhiri kegiatan kita PPL 2. Mudah-mudahan dari penampil-penampil ini kita bisa mengambil yang baik-baiknya gitu ya, bisa kita mencontoh yang baik-baiknya untuk perbaikan di penampilan-penampilan kita untuk selanjutnya. Baik, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.